Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Juwita. Kali ini kita akan masuk ke materi pendidikan kewarganegaraan ya, dengan judul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kita ketahui Pancasila itu merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia. Dia sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat di Indonesia. Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 ini resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Ini masih terus digunakan hingga saat ini. Jadi penerapannya pun berbeda sesuai dengan masa yang ada. Jadi di setiap masa Pancasila mengalami perkembangan terutama dalam mengartikan Pancasila itu sendiri. Jadi di sini kita akan membahas tentang kajian sejarah bangsa Indonesia mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Perlu kalian ketahui juga, masa Orde Lama itu di masa pemerintahan Presiden Soekarno, dan masa reformasi itu di masa runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Dan dalam masa-masa tersebut, terdapat banyak hal-hal yang belum relevan dalam penerapan Pancasila. Jadi banyak penyelewengan yang terjadi di masa-masa ini. Jadi terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, baru periode kedua periode 1950 sampai 1959, dan periode ketiga yaitu 1959 sampai 1966. Masa Orde Lama. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Jadi periodenya yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Pada tahun ini terjadi 2 pemberontakan pada masa tersebut, yaitu pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Jadi tujuan utamanya di sini adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, yang berarti pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Jadi pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. Yang kedua, pemberontakan DI atau TII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949. Jadi tujuan utamanya kembali lagi untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Jadi Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Pada periode 1950 sampai 1959, pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting, sehingga penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas negara. Jadi pada periode ini dia muncul pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Namun dalam bidang politik pemilu dianggap sebagai pemilu paling demokratis di tahun 1955. Namun anggota konstituante hasil pemilu itu tidak dapat menyusun undang-undang dasar sehingga menimbulkan krisis politik, ekonomi, keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante. Undang-undang dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku dan kembali kepada UUD tahun 1945. Lanjut pada periode 1956 sampai 1965, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin karena demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Akibatnya Soekarno menjadi pemimpin yang otoriter. Misalnya, beliau diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Jadi pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan dari pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Namun pemberontakan ini dapat digagalkan.
Nah, itu tadi penjelasan dari periode pada masa Orde Lama. Jadi kita tahu betapa banyak sekali oknum-oknum yang ingin mengganti penerapan Pancasila itu di sistem kenegaraan. Perlu kita ketahui kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam perwujudannya yang banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Jadi upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, bukan berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sampai di situ materi mengenai penerapan Pancasila dari masa Orde Lama. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya.